aja. Amin. Sabar, Mas. Tenang. Sabar, Pak. Tenang. Mundur bentar aku. Enggak apa-apa, hati-hati, Mas. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada berita yang saya lihat dari postingannya Mbok Cikrak. Tentunya teman-teman sudah banyak yang tahu ya kalau melihat live-nya Mbok Cikrak. Yang mana di sini ada kronologinya seperti ini. Baru 2 minggu pulang, nggak betah kerja di Taiwan, dan Mbak ini didenda hingga 49 juta oleh pihak PT. Nah, jadi Mbak ini ceritanya baru kerja 2 minggu ya. Di sini dituliskan 2 minggu. Dan Mbak ini nggak tahu apa sebabnya dan kenapa, katanya nggak betah saja. Dia memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Dan otomatis ini sesuatu yang gimana ya, menurut secara logika itu kok sampai bisa seperti itu gitu loh. Sedangkan kita sebelum berangkat otomatis sudah dipikirkan ya, dari segi risiko, dari segi mungkin nanti anak gimana atau mungkin suami gimana ya, itu harus dipikirkan secara baik-baik. Dan karena ulahnya mbaknya ini sehingga kan didenda 49 juta rupiah yaitu oleh pihak PT ya. Dan ini saya rasa mungkin saja ya wajar. Wajarnya kenapa? Karena pihak PT juga kan memproses ya, bikin surat ini, surat itu, dan juga memberangkatkan. Belum dia juga bayar kepada agensi ya, sampai dia membiayai untuk terbang, untuk apa, itu kan semua perlu uang gitu loh. Jadi saya rasa untuk mbaknya ini mungkin ada sesuatu yang mungkin dirahasiakan atau disembunyikan oleh mbaknya tersebut, sehingga kan dia baru 2 minggu ya sudah pingin pulang. Nah, jadi di sini untuk teman-teman mungkin ini sesuatu yang agak aneh, tapi ini emang saya rasa kejadian ini bukan sekali 2 kali ya. Karena di video yang kemarin juga saya pernah mengupload dia tuh tentang Mbak TKW yang kalau nggak salah baru 3 bulan ya. Dia juga memilih untuk pulang, yaitu intinya karena kangen sama anak. Dan ini juga sama karena dia tidak tahan selalu ingat sama anaknya ya. Ketika dia mungkin dimarahin sama bos atau mungkin dia ketika bekerja itu sering ingat sama anaknya. Dan otomatis emang wajar ya, kita merantau ke luar negeri itu pasti akan ingat anak, ingat suami, ingat ibu ya, semuanya akan ingat. Namun kan dengan tekad kita ingin bekerja ke luar negeri itu otomatis kita harus sudah dipikirkan secara matang. Karena kenapa? Bekerja ke luar negeri itu tidak mudah loh teman-teman. Kita harus siapkan mental, fisik, dan semuanya. Dan juga otomatis dari segi biaya ya. Kalaupun mungkin kita dari pertama berangkat itu mungkin diongkosi atau biasanya dikasih uang untuk atau ditinggalin uang ya, mungkin untuk keluarga berapa juta gitu. Namun kan kita di situ punya hutang, yaitu untuk pemprosesan kita keberangkatan, untuk visa, untuk paspor, dan untuk segalanya. Dan itu otomatis kan akan ditanggung sama pihak PT dulu. Belum lagi dari pihak PT harus memberikan job buat dia ya, nanya ke sana ke sini, untuk memasarkan ke sana ke sini, itu kan butuh waktu dan biaya. Dan sehingga kan Mbak ini sampai didenda hingga 49 juta rupiah ya, kalau nggak salah di sini dituliskan 49 juta rupiah. Otomatis itu sesuatu yang sangat gimana ya, sangat memusingkan. Kita ingin bekerja ke luar negeri itu ingin memperbaiki ekonomi, untuk membantu keluarga dan juga untuk membahagiakan anak ya. Namun justru Mbak ini mengambil tekad untuk pulang hanya baru 2 minggu lah guys, bukan 2 tahun ya, 2 minggu. Dan mungkin emang sih hati nurani seorang ibu itu lebih kuat ya, karena ingat anaknya mungkin gimana. Namun secara profesionalnya kita kan udah bertekad ya, dari rumah izin untuk bekerja ke luar negeri, otomatis itu sudah dipikirkan secara matang. Jadi untuk teman-teman dimanapun yang pengen berangkat ke luar negeri, jadi jangan asal-asalan ya. Jangan asal-asalan mungkin karena ini mah gajinya besar nanti enak. Sedangkan di rumah mungkin nggak pernah kemana-mana, nggak pernah bekerja, atau mungkin boleh dibilang anak mami. Jadi kalau hanya memikirkan itu jangan coba-coba untuk bekerja ke luar negeri ya. Karena yang namanya bekerja ke luar negeri itu kita sudah harus mempersiapkan diri kita, mental, fisik, dan semuanya. Jadi bukan hanya di samping itu, kita juga kan akan meninggalkan keluarga ya, otomatis itu anak, suami, ibu ya. Jadi di situ jangan hanya karena mungkin seperti Mbak ini sedikit kangen sama anak atau mungkin ada masalah apa tiba-tiba pulang. Ya setidaknya kita mungkin bekerja dulu ya,
Karena anak kita juga kan butuh biaya untuk keseharian seperti sekolah, untuk makannya, untuk masa depannya kan, dan juga untuk biaya hidup kita di Indonesia. Kalau seperti ini baru berangkat terus mungkin agak kangen sama anak tiba-tiba pulang. Ini mungkin saya rasa ada sesuatu yang mungkin emang serius sama mbaknya. Namun intinya di sini bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman bahwa menjadi seorang TKW itu tidak gampang ya teman-teman. Tidak semudah yang orang itu gembor-gemborkan ya. Katanya kerjanya santai, cuma lihat HP, Facebookan, TikTokan, menungguin orang tua tapi gajinya hingga 10 hingga 12 juta. Tapi mereka itu kan tidak tahu prosesnya seperti apa ya, dari semenjak daftar ke PT, PAP, TETO, harus tidur di PT ya. Makan biasa hanya cuma sayur kangkung sama petek ya, atau mungkin goreng tempe. Dan emang seperti itu. Dan itu memerlukan sesuatu jiwa yang kuat. Bukan hanya karena melihat gaji besar, kerja nyantai ya. Nanti kita bisa bikin rumah, bisa beli tanah, itu jangan terlalu memikirkan ke situ ya. Karena kenapa? Karena dari sisi lain ada juga ya seperti mbak ini baru saja 2 minggu sudah pengen pulang. Namun intinya mungkin ada sesuatu yang emang mbak ini tidak bisa tinggalkan, akhirnya mbaknya pulang. Semoga saja mbaknya di rumah sudah baik-baik saja. Dan untuk teman-teman, ini bisa menjadi pembelajaran ya. Jangan sampai nanti terjadi seperti ini. Kalau mau berangkat ke luar negeri, kemana saja ya, harus dipikirkan secara matang, secara detail ya. Jangan, biar nanti tidak jadi seperti ini. Mau bekerja mencari uang justru kena denda hingga 49 juta rupiah. Itu nominal yang bukan sedikit guys ya. Apalagi kita mungkin sumpama orang biasa di kampung ya, otomatis uang segitu sangat banyak sekali loh. Apalagi musim sekarang kan musim, kalau di tempat saya itu musim pailit ya, musim pailang, nggak ada uang, nyari kerja susah. Sedangkan kita justru harus membayar denda 49 juta rupiah. Jadi di sini untuk teman-teman yang sudah bekerja di Taiwan, semangat terus, gimana pun resikonya itu emang udah resiko kita. Kita harus bekerja, menyimpan uang yang banyak, setelah kalau sudah cukup, kita pulang. Dan untuk teman-teman yang mau berangkat, jadi jangan cuma tergiur karena gajinya besar, kerja nyantai. Itu di nomor 2 kan dulu. Kira-kira fisik dan mental kita sudah kuat belum untuk bekerja mengikut orang lain, khususnya apalagi orang Cina ya. Dan teman-teman tahu sendiri kan, kalau orang bekerja di luar negeri itu bukan seperti kerja di Indonesia, nyantai, bisa gimana. Kalau di sana tidak, kita harus bekerja dengan cepat, disiplin, benar ya. Dan bahasa juga harus lancar. Jadi kalau semua itu tidak ada, itu mungkin saya rasa harus proses bekerja di Indonesia dulu, mental, fisik sudah kuat, dan mungkin sedikit pengalaman ada, kita baru bisa berangkat ke Taiwan atau kemana saja. Jadi untuk teman-teman, semangat terus dan ciao!